gimana kita bisa konsisten berbahan terus. Silahkan melakukan hal-hal kecil dulu secara konsisten. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Pulih. Capek boleh, nyerah jangan. Hari ini bareng gua Tejo, kita akan bahas mengenai fase di mana nggak semua orang bisa ceritain nih, yaitu fase keterpurukan atau fase down-downnya seseorang. Dan bagaimana mereka bisa bangkit dari fase tersebut. Bersama narasumber kita hari ini ada Kak Feby dan Kariska. Halo Kak Feby dan Kariska. Halo. Boleh dong diperkenalkan kepada penonton gitu. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Feby. Kebetulan aku mahasiswa semester 5 di KPI. Halo semuanya, kenalin aku Rizka, mahasiswa KPI semester 5. Oke, jadi Kak Feby dan Kak Rizka ini adalah mahasiswa KPI semester 5 ya? Iya, bener banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal fase down, fase keterpurukan, selama hidup ini Kak Feby dan Kak Rizka pasti pernah dong ngalamin masa-masa down, masa-masa ya lelah, capek banget gitu, terpuruk. Boleh dong diceritain kapannya, bagaimana? Mungkin dimulai dari Kak Feby? Ya boleh. Pernah sih teman-teman, itu kebetulan di waktu aku kelas 3 SMA. Kebetulan aku itu SMA-nya di pondok gitu. Nah, di pondok itu ketika kita mau lulus itu selalu ada acara yang namanya last night atau malam perpisahan dengan adik-adik kelas dan juga teman-teman juga di sana. Nah, kebetulan aku itu di acara last night itu ditunjuk sebagai ketua dekorasi yang otomatis semua yang berhubungan dengan venue itu adalah tanggung jawabku gitu. Nah, sebelum kita mengeksekusi acara itu, biasanya kita itu ngajuin konsep ke PH nanti, baru dari PH kalau udah setuju dengan konsep kita, baru PH itu ngajuin ke Ustadzah. Nah, di Ustadzah ini kalau sudah ACC, baru kita eksekusi. Yang eksekusi itu aku sama tim-tim dekorku gitu. Nah, waktu itu singkat cerita, pas hari H, aku baru tahu nih sama temen-temen timku itu kalau ternyata atasan itu belum tahu gimana konsep kita, seberapa besar panggung kita gitu. Nah, ketika beliau-beliau itu datang ke acara kita, mereka kaget dong, kok panggungnya ini megah banget, kok besar banget, karena tema kita yang kita usung itu Jawa Glamor, yang bener-bener glamor, terus juga panggung kita itu besar banget, sekitar 5x10 meter itu cukup besar ya. Nah, itu termasuk panggung paling besar yang pernah ada selama Last Night ada itu gitu sih. Ya, istilahnya panggung terbesar yang ada di sekolahku itulah gitu. Nah, ketika beliau itu kaget, kan kebetulan aku di acara Last Night itu kan juga tampil di panggung sama teman-teman juga. Nah, setelah tampil itu aku dipanggil nih sama salah satu ustadzah gitu. Cuma aku sendiri nih yang dipanggil. Nah, di situ aku tuh kayak ditanya-tanyain, kok gini lah istilahnya gitu. Nah, di situ aku kayak mulai ngedown, mulai lemes, kayak kayaknya aku gagal nih gitu. Nah, kebetulan teman-temanku itu nggak ada nih yang tahu kalau misalnya aku tuh dipanggil sama ustadzah. Tapi aku udah firasat nih, kayaknya ada hal yang berkelanjutan dari atasan gitu. Bener aja, setelah 2 hari acara itu, aku sama teman-temanku angkatan yang jumlahnya itu sekitar 100 lebih orang itu dipanggil sama atasan. Kayak diajak klarifikasi, kayak, "Ya ini gimana nih, kok bisa kayak gini? Kok konsep kalian itu nggak nyampe nih sampai atasan." Nah, gitu. Karena acara ini yang paling bertanggung jawab itu aku sama temanku ketua angkatan itu, jadi kita itu di sana yang paling ngerasa bersalah, paling ngerasa gagal, paling ngerasa sedih gitu sih. Oh, jadi memang fase-fase down-nya itu pertama diawali oleh adanya miskomunikasi antar atasan dan panitia ya? Iya, bener banget Akhirnya di gitu. situ dievaluasi dong sama pimpinan berarti? Iya, dievaluasi karena ya terlalu beranilah kita itu. Oke. Kalau Kariska gimana nih? Kalau aku hal yang bikin aku terpuruk itu waktu aku SMA. Nah, itu berawal dari rasa insecure aku yang datang dari diri sendiri karena aku itu waktu dulu gendut banget dan
yang bikin paling sakit hati itu komentar-komentar yang justru datang dari saudara dekat aku. Dan komentar-komentar itu kayak ngatain aku gajah lah, dugong lah, dan sebutan yang nggak ngenakin hati. Dan sampai nomor WhatsApp aku tuh dinamain dengan sebutan Rizka Gajah gitu, dan itu bikin aku tambah sakit hati banget. Nah, habis itu ada satu momen yang di mana tuh aku sambil ngaca, terus sambil nangis kayak ngerasa, "Kok aku kayak gini banget ya?" Kayak ngerasa nggak pede, terus kayak ngerasa nggak apa namanya, kayak ngerasa nggak percaya diri, terus sakit hati, terus juga malu buat ke mana-mana, kayak gitu, hal yang paling terpuruk. Jadi memang faktornya karena dibully dan diejek kekurangan fisik gitu ya? Iya, apalagi sama saudara sendiri gitu yang bikin Oke, sakit itu hati. sih, Mmm. parah banget. Nah, itu gimana tuh kalian berdua, Kak Feby dan Kak Rizka ini bisa akhirnya ada titik balik untuk bisa bangkit dan lepas dari fase-fase keterpurukan itu tuh? Gimana tuh? Sebenarnya kalau, bertahan, kalau boleh jujur itu rasanya nggak tahan ya, tapi mau nggak mau harus bertahan karena kan kebetulan, setelah acara last night itu sampai wisuda itu masih panjang banget hari-harinya dan itu tuh diisi dengan kegiatan-kegiatan acara-acara wajib yang harus diikutin seluruh, murid gitu. Jadi kan mau nggak mau harus tetap beraktivitas gitu ya. Terus juga kebetulan alhamdulillah temenku itu pada support aku, kayak misalnya bantu semua kerjaan aku, terus juga kalau misalnya aku belum pulang dicariin, terus ke mana-mana juga ditemenin, terus, makan pun bahkan sampai diambilin gitu. Nah, kalau untuk titik baliknya itu aku ngerasa jauh lebih baik itu karena dapat validasi dari teman-teman dan juga adik kelas gitu. Karena kan ini termasuk panggung yang paling besar yang pernah ada di sekolahku ya. Jadi mereka itu selalu bilang kayak, "Wah Kak, keren banget loh panggung kalian, Kak, bagus banget acara kalian." Jadi itu kayak, sedikit ngasih aku rasa kayak, nih Motivasi gitu aku ya? iya Oke. motivasi dan juga kayak, wah berhasil nih aku bikin mereka itu takjub gitu dengan acara-acara kita, gitu sih. Oke, berarti pas pada waktu itu bisa bangkit karena adanya dukungan dari teman-teman juga ya? Iya, bener banget. Oke, keren. Kalau Kak Rizka gimana? Nah, yang bikin aku bertahan itu bukan karena aku kuat, tapi aku ngerasa capek sama diri sendiri, aku juga ngerasa capek hidup dengan rasa insecure. Dan titik baliknya itu, waktu itu aku pernah diet ekstrim selama 1 minggu, dan itu aku nggak makan apapun, aku cuma minum air putih, dan itu aku sambil olahraga dan bikin badan aku kayak lemes banget. Tapi aku tetep meskipun aku lemes, aku tetep kayak maksain diri gitu, aku nggak mau makan, nggak mau minum, tapi aku tetep olahraga olahraga olahraga, terus minum cuma sedikit, dan itu kayak bikin aku capek dan habis itu aku jatuh sakit. Dan yang bikin aku sadar itu ternyata kita itu nggak boleh maksain diri sendiri, kita tuh nggak boleh nyakitin diri sendiri demi nurutin apa kata orang gitu. Kan yang berproses tuh kita gitu. Jadi kita itu nggak boleh kayak apa, berubah demi nurutin orang lain gitu. Nanti hasilnya akan bikin kita sakit gitu. Hasilnya juga nggak bikin kita konsisten, tapi kita kayak malah bikin kita down dan seperti itu sih. Malah hasilnya nggak maksimal ya kalau Iya, misalnya nggak kita maksimal terlalu gitu. memaksakan diri kita sendiri nih. Mhm. Oke, itu keren banget sih. Lalu, setelah kalian masa terpuruk, habis itu bisa lepas dari kondisi itu, apa perubahan yang paling kalian rasain nih setelah sudah lepas dari masa-masa down itu? Kalau aku sih, sekarang kan itu masalah cukup berat ya menurutku. Jadi sekarang kalau misalnya dapat masalah dengan orang-orang banyak, aku mungkin jauh lebih tenang, Oke. kayak udah biasa, terus juga kayak lebih sabar.
Jadi, eee, juga aku ngerasa bahwa komunikasi itu penting banget. Jadi, kalau kita mau ke temen berdua pun atau dengan kelompok banyak orang, kita itu harus menjaga yang namanya komunikasi. Jadi kayak walaupun kita nih misal udah di-briefing, kita harus cross check lagi nih ke teman kita yang berhubungan kayak, "Ini bener nggak sih? Ini bener, ini udah" ya pokoknya seperti itulah. Jadi itu meminimalisir, masalah-masalah antara kita dan teman kita atau kelompok kita, seperti itu sih. Oke, kalau Kak Rizka gimana? Kalau aku perubahan yang aku alami, aku udah mencoba tampil pede, terus juga aku udah mencoba dengan, apa, nggak dengerin omongan orang lain, terus juga aku udah mencoba mengubah hidup aku dengan makan makanan sehat, seperti kayak udah ngurangin gula, tepung, gorengan, gitu. Ya meskipun tuh susah banget, karena aku tuh termasuknya pecinta gorengan ya, jadi bagi aku kayak susah banget. Terus kalau misalkan dari teman-teman penonton podcast Ruang Pulih ini lagi ada di fase-fase down dan keterpurukan itu tuh. Nah, mungkin dari Kak Feby dan Kak Rizka bisa dong kasih motivasi atau pesan-pesan kepada mereka semua biar bisa bangkit gimana? Kalau dari aku misal nih teman-teman ngerasa, "Kok aku dapat masalah terus ya? Kok aku kayak ada aja ujian yang datang." Teman-teman sebenarnya itu bukan berarti kita itu troublemaker atau emang kita sumber masalahnya, tapi mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan biar kita itu, jauh lebih tenang kalau ngadepin masalah, jauh lebih sabar, dan juga jauh lebih kuat gitu. Nah mungkin, juga disarankan buat teman-teman kalau misalnya ada masalah itu mungkin yang pertama kayak nenangin diri dululah Oke. gitu, ya biar kita tuh ngadepin semuanya itu tanpa emosi, tanpa sedih. Ya sedih boleh, tapi mungkin bisa diminimalisir kalau kita itu udah nenangin diri gitu. Dan juga penting banget kita itu buat nyari lingkungan yang suportif sama Oke. kita gitu. Jadi ketika kita lagi sedih, bukan kita malah di-judge, "Kok kamu, lebay banget sih kayak gitu doang sedih," gitu. Mungkin biar teman-teman kita itu kayak ngerangkul, kayak nemenin kita, terus nanyain kita gitu juga. Dan juga, eee, apa namanya, juga ilmu-ilmu dari luar kayak misalnya kita bisa dengerin podcast, terus juga, bisa baca buku biar kita itu bisa lebih pintar dalam mengelola emosi kita, bisa mengelola mental kita gitu Oke, sih. oke, oke, oke. Kalau Kak Rizka gimana? Pesan-pesannya mungkin ada nggak tuh untuk penonton? Kalau pesannya buat kalian, jangan terlalu diambil hati apa yang dikatakan orang, karena karena orang lain tuh nggak tahu apa yang kita rasakan gitu, dia nggak tahu proses-proses kita buat menjadi yang lebih baik gitu. Dan buat kalian yang kayak nggak ngerasa percaya diri, kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah, kayak berdoa gitu, biar ada jalannya, terus biar hati kalian merasa tenang, kalau enggak kalian juga bisa me time, self reward, terus juga menghibur diri dengan melakukan hobi-hobi kalian, biar Oke. biar nggak terlalu kepikiran gitu apa yang orang lain apa yang orang lain omongkan gitu. Oke, itu keren banget ya guys ya. Jadi, banyak banget nih yang bisa diambil dari teman-teman penonton Ruang Pulih ya, dari kisah yang sangat memotivasi dan pesan-pesannya coba untuk diamalkan dan dikerjakan nih, siapa tahu memang ada manfaatnya untuk kita semua. Eee, Terima kasih juga nih kepada Kak Feby dan Kak Rizka atas Iya. waktunya ya, terima kasih banyak dan teman-teman podcast Ruang Pulih, jangan lupa untuk stay tune dengan kita semua. Subscribe, nyalakan juga loncengnya, dan juga like, comment, serta share ke teman-teman kalian yang juga relate nih dengan fase-fase down serta ingin bangkit dan lepas dari kondisi tersebut. Gua Tejo pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.